Ye Feng. Kekuatan rohmu melawan Julong terlalu kuat. Langit Changhuang mulai hancur, tidak ada waktu. Tak heran kau bisa bertarung dengan Ye Feng, Kaisar Sembilan Langit. Mengacaukan 3 dunia. Hari ini, Ye Feng mewakili semua makhluk 9 akan membunuhmu di sini. Jurus pedang Dao Tian. Berhasil capai puncak tingkat Kaisar. Keren. Berhasil. Ye Feng, bagaimana kabarmu? Kalau bukan karena Taigu Zulong, Sedang dalam periode aku juga tak bisa menyegel jiwanya. Yao Ji, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Feng, langit ini. Sudah saatnya punya tuan baru. Kenapa memperlakukanku seperti ini? Si Suming yang Baru datang beberapa ratus tahun. Kenapa bisa menemanimu di kanan dan kiri? Kamu memang pilih kasih. Tidak takut memberitahumu. Kandel Dragon zaman purba keluarkan. Pengaturan 10 formasi penghancur dewa. Silahkan mati dengan tenang. Suming, formasi ini Sumber alam purba. Kamu tidak bisa menghentikannya, jangan lakukan hal bodoh. Su Yu. Bukankah kalian bilang setelah bayar bisa bawa kakakku pergi? Ini di mana? Ran-er, ini dunia manusia. Apakah mungkin roh suciku telah bereinkarnasi? Kak, kamu sudah bangun. Kak, kamu sudah bangun, Peng Er. Aku mengerti sekarang. Suyu telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan pada saat terakhir, mengirimkan sepotong rohnya untuk bereinkarnasi di tubuh ini. Pecundang yang gagal tingkat pertama pemurnian Ki, kepala keluarga mengizinkannya untuk menikahi wanita muda itu, tetapi pada malam pernikahan, dia menyelinap ke kamar Nyonya Su. Apa yang dia coba? Dia mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh 8 keluarga. Bagaimana dia bisa melakukan? Pada saat yang kritis. Kau menjebak saudaraku. Pemilik asli dari tubuh ini telah diganggu seperti ini. 7 meridian dan 8 nadi dihancurkan. Aku mencoba memasuki lautan kesadaran. Biarkan tubuh ini bangkit kembali. Ini adalah laut kesadaranku. Bagus. Membuka laut kesadaran, gunakan sisa jiwa lalu perbaiki meridian. Mendapatkan kembali kehidupan. Le Pascan Aku. Jika tidak mau menuruti, menyimpan tubuh yang baik ini pun tidak ada gunanya. Ran-er. Wajahku. Tolong lepaskan Ren. Kakak. Fang. Meridian anak ini. Bahkan jika dia memulihkan meridiannya, dia masih akan menjadi pecundang. Pembuluh darahnya dipulihkan. Biarkan mereka merasakan kekuatan pemurnian Ki tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa begitu kuat ketika dia bahkan tidak berada di tingkat pertama pemurnian Ki? Siapapun yang menggertak keluarga Lin akan mati. Lin Feng. Berani sentuh kami. Camille Akan, Kambali Mamberitahu, Kepala Keluarga, un Tuk Mambunu Keluargamu. Berisik. Kakak kenapa jadi kuat, sifatnya juga berubah. Feng Er. Ibu. Ibu kau baik-baik. Bodo, Keluarga Sumement Sudakua. Sekarang bersatu dengan keluarga Leng, kita tidak bisa menghadapinya. Sebelum mereka datang cepatlah lari, ibu, kakak cepat pergi. Dengan tingkat kultivasi saya saat menghadapi orang kuat pada tahap Ki sangat sulit, perlu meningkatkan kultivasi. Lin Feng. Suara ini sepertinya berasal dari lautan kesadaran saya. Siapa?
Siapa di lautan kesadaran saya? Lin Feng. Kamu datang. Julong dari zaman kuno. Ternyata kamu bereinkarnasi bersamaku. Bagus, jiwaku telah kau. Segel masuk tubuh. Mengikutimu reinkarnasi ke sini. Pas sekali. Akan kuolah di sini. Bantu tingkatkan kekuatanku. Sedikit simpati dong. Hanya tinggal secuil jiwa. Biarkan aku tinggal di sini, ganti aku bisa berbagi teknik klan naga kepadamu, jurus terkuat klan naga. On ment de Vursky technique. Hongmeng menelan langit. Teknik ilahi dari klan naga. Bisa menelan apa saja, termasuk tingkat kultivasi. Kamu rela memberikannya padaku? Kini kita berbagi jiwa dan semangat, tak perlu memisahkan. Kamu tidak mau kembali ke langit Changhuang? Buat pengkhianatmu membayar. Benar. Yang mengkhianatiku. Harus membayar. Baik. Deal. Bro, kamu barusan kenapa? Energi MU jadi lebih kuat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Karena Hongmeng Devouring Technique bisa menelan segalanya, aku akan mencoba menelan kekuatan kalian dulu. Putra naga suci telah muncul. Dia Mongko. Kamu merasakannya? Aku yang menemukannya dulu, jangan rebut dariku. Penguasa tertinggi akhirnya kembali. Di sini adalah awal perangku, Lin Feng. Kakak, bagaimana lukamu dan kultivasi energimu? Jangan khawatir, Ibu, Ranyer. Aku masih aku. Anak baik. Tidak apa-apa. Ranyer. Gunakan energi untuk pemulihan kulitmu. Beberapa hari lagi wajahmu akan pulih kembali. Kakak hebat sekali. Kakak, tunanganmu, Nona Sukingyan, ditahan di gedung Tongkue untuk memohonkan keringanan hukuman bagimu. Cepat selamatkan dia. King Yan. Kamu tunangan dari pemilik tubuh ini. Karena aku lahir kembali di sini. Aku tidak membiarkan kamu menderita lagi. Aku akan menjagamu dengan baik. Dazar Nakal, Wanita Kamu benar-benar tahu cara bermain. Atiku Gatal Gatal. Kaka Kaobe. Lin Feng sudah dilemahkan. Aku akan menjadi orangmu mulai sekarang. Lin Feng. Bukankah kau di penjara? Penjara infernal? Apa yang kau lakukan? Apa kau lakukan? Kau tidak melihatnya? Aku wanita yang lemah, apa salah jika aku mencari suami yang baik? Kakak Aobai. Dia 10.000 lebih baik dari pecundang. Lin Feng. Karena kamu tidak bisa mengendalikan tunanganmu. Aku akan membantumu. Mencari mati. Jangan bergerak. Hanya kunci spiritual ingin mengurungku. Semenjak menerobos Ki Refining tingkat 9, tak ada yang bisa lepas dari kunci spiritualku. Bagaimana mungkin sampah bisa melawan? Aobai, jangan marah. Kamu lelah. Dia hanya bisa lolos dengan keberuntungan. Aku akan menemanimu setelah menyelesaikannya. Lin Feng, sebelum kamu mati, aku ingin memberitahumu. Hari itu aku yang mengirim orang. Membawamu ke kamar Nyonya Su. Dengan begitu, aku bisa menikah dengan kakak Aobai secara resmi. Su Qingyan. Kamu benar-benar kejam. Selama bertahun-tahun, kamu masih saja tidak berguna. Hari ini, aku akan remas kamu semut kecil ini. Lin Feng, sejak kamu beruntung masih hidup, seharusnya kamu bersembunyi seperti anjing. Sayangnya, kamu nekat, hari ini aku akan membuatmu mati dengan senjata khusus keluargaku, tarian layar giok. Anak ini mengalahkannya. Rahasia King Yan. Apakah dia mendapat pengalaman? Baiklah. Coba kamu, ini tidak mungkin. Kakao Aobai bunuh dia.
Anak ini menelan obat rahasia dan kekuatannya meningkat. Jika menggunakan rahasia keluarga Leng, bisa membunuhnya. Tapi uji coba akan dimulai 3 hari lagi. Tidak bisa membuang energi. Lin Feng, berkelahi denganku tidak ada artinya. 3 hari lagi adalah uji coba 8 keluarga besar. Berani gak kalau kita tanding di depan semua orang? Kenapa tidak berani? Waktu itu, jangan jadi pengecut ya. Kalimat itu justru untukmu. Caca Kaobé. Linfeng. Mafkan Aku. Kalau kamu mau, aku masih tunanganmu. Di mataku. Kamu wanita jahat yang tidak berharga. Kita sudah tidak bisa kembali. Terima kasih atas bantuan ayah. Aku berhasil menembus 3 tingkat langsung ke tahap 3 fondasi. Aku menghabiskan pil yang dikumpulkan keluarga Leng selama hampir 100 tahun, dan menggabungkannya dengan rahasia untuk mencapai hasil ini. Pada ujian 8 keluarga besar kali ini, perwakilan King Yun Sek juga akan hadir. Hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Aku akan mendapatkan kartu rekomendasi dari perwakilan, ayah. 3 hari yang singkat. Lin Feng tidak mungkin mencapai terobosan besar lagi. Lin Feng. Aku akan memutuskan nadi MU di depan semua orang, menghancurkan kultivasimu. Membuatmu memohon seperti anjing di depanku. Pertarungan dalam 3 hari ke depan akan dipenuhi dengan para jenius, kita harus memperkuat kekuatan kita, Lin Feng. Hong Mengjiu Yanjue. Adalah seni terbaik dari klan naga. Dapat mengubah energi spiritual menjadi api, berlatih hingga mencapai tahap utama. Dapat menghembuskan api. Tak terhentikan, tak ternoda, tak terhentikan. Apa yang telah hilang? Akan kuambil kembali satu persatu. Tetua Agung Aliansi Bela Diri. Selamat datang semuanya di turnamen 8 keluarga besar. Tetua Agung Aliansi Bela Diri. Selamat datang Turnamen 8 keluarga besar demi kejujuran dalam kompetisi. Kami beruntung dapat mengundang beberapa juri yaitu dari daratan Shenhuang Dewa Eliksir, Yao Lao. Pemimpin Aliansi Bela Diri Leng Ganshen, Yang Wan Leng, Yao Shen Leng, dan pengawas King Yun Zong Guru Guyu. Kenapa wajahnya mirip dengan Suyu? Oh ya, kecepatan waktu dan ruang di Changhuang berbeda dengan dunia fana. 1 hari di langit, 10 tahun di dunia manusia. Apakah dia Yang telah terlahir kembali? Kedatangan Guru Huyue secara pribadi adalah kesempatan langka. Murid partisipasi uji coba harus tunjukkan kinerja terbaik. Barangkali bisa dipilih oleh Sekte King Yun. Setiap keluarga mengirim anggota terbaik untuk mengikuti ujian. Tahun ini ada 6 keluarga. Sudah mendaftar. Keluarga Su mundur. Apakah keluarga Lin ingin ikut? Keluarga Lin sudah 3 tahun tidak ikut. Selalu mundur 3 tahun, tahun ini juga begitu berani mengklaim sebagai salah satu dari 8 keluarga besar. Terus mendapat sungguh tidak tahu malu. kami menyerah? Iya, benar. Menang atau lewatkan, anaknya sudah gagal. Pasti tidak bisa. Tunggu dulu. Saya mewakili keluarga Lin dalam pertandingan. Saya Lin Feng. Mewakili keluarga Lin dalam pertandingan. Lin Feng. Masih berani ikut ujian ini, orang ini. Dia tidak bisa berlatih secara alami, keluarga Su berbaik hati mengizinkannya menikah. Di malam pengantin, ingin melecehkan Nona Su dan istri Tuan Su. Kamu masih berani berdiri di sini. Lebih buruk dari binatang. Tunggu sebentar. Biarkan dia ikut serta, biar nanti terbukti sendiri. Baiklah, aliansi seni bela diri kami, selalu adil dalam memilih talenta. Maka kami beri kamu kesempatan. Ujian Kaliini. Terbagi 4 tahap, langit, bumi, petir, angin. Setiap tahap 8 level. Para murid muda yang ikut ujian ini, silakan hadapi aku. Aku akan menilai kekuatan dan tingkat kalian. Aku mulai duluan. Fan Xuan, Adala Angota Mudapaling Berbaka Keluarga Fan, Ali Pedonlanka. Tingkat kultivasinya mencapai tahap ke-9 Ki Refining. Akan mencapai tahap Foundation S. Dia favorit juara kali ini. Murid Fang Xuan. Silakan.
Fan Shuang Capé Taab Foundation Establishment. Sungguh kekuatannya luar biasa. Apa? Penatua besar bisa memancarkan energi sejati keluar. Setidaknya Tingkat ke-6 dari Zujuki. Kecepatannya cukup. Kekuatannya kurang. Tingkat Atanah. hanya tingkat Atanah. Evaluasi kali ini Terlalu ketat. berikutnya. Murid Morong FA. Swansea tingkat ketiga, Dizzy tingkat kedua dan ketiga. Giliran saya. Silakan, Tetua Besar. Menurutku pastilah dia. Keluarganya punya. Bakat luar biasa. Masih muda, sudah menguasai teknik bela diri tingkat Xuan. Apakah dia benar-benar putra suci Naga 9? Tangan penutup surga Hong Huang. Bahkan dari jauh pun bisa merasakannya. Energinya begitu kuat. Kekuatan orang ini menakutkan. Kudengarkan, Utusan King Yun datang untuknya. memang pantas. Aku tidak sebanding dengannya. Aku hampir tidak tahan lagi. Masih muda, tapi memiliki kekuatan seperti ini. Kelas langit pertama, kedua. Kelas langit kedua, kelas langit ketiga. Sesepuh besar. Seperti yang diketahui semua, Tianzi Fei sebenarnya sudah Penilaian tertinggi. dalam ujian. Tianzi Yia. Hanya untuk memotivasi. Keturunan keluarga. Tidak ada yang pernah mencapainya. Selamat, Ketua Han. Yang tua Yao, tidak usah sungkan, keluarga Han. Keluarga Han. Jenius, Lin Feng, jangan pikir aku tidak tahu. Sebelumnya, melawanku, kau menelan obat rahasia. Kedepannya, kemampuanmu sulit berkembang. Namun, masa depan cerahku baru saja dimulai. Inilah perbedaan antara kita. Tidak tahu diri. Bodoh itu naik ke atas. Sial, Kotak t'a eu à Payang Kolakukan. Keluarga Lin penuh dengan pecundang. Terutama Lin Feng, yang tidak bisa mencapai tingkat pertama kultivasi Qi. Limbah memiliki banyak trik di lengan. Lin Feng, Pergi dari sini. Turin. Turin. Mari kita mulai. tolong beritahu aku. Sepertinya generasi keluarga Lin ini. Lagi-lagi sampah. Penatua Agung bahkan tidak membuka pelindung Tiangang. Ini benar-benar meremehkan keluarga Lin. Anak ini. Cuculin kuat. Kalau aku tidak gunakan kekuatan penuh menahan serangan ini, hampir saja. Jadi malu. Tampaknya kekuatannya meningkat lagi. Penatua Agung tampaknya menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan serangan Lin Feng. Penatua Agung sebenarnya, karena tidak bersiap sebelumnya, dia terkejut dan memberinya kesempatan. Selanjutnya, tidak akan seberuntung itu. Benar. Ayo sobat. Kalau begitu, saya terima tantangan ini. Sepalia, Perisai Langique et tu as Lama Sedang Rotak. Luar biasa, perisai langit retak. Ada apa ini? Perisai langit ketua lama. Sudah berhasil Bagaimana ini mungkin? Iya. Ketua Leng. Ini yang kamu sebut. Sans pas. Ya Lao. Kita adalah orang berpengalaman, jangan mempermalukan diri di depan anak muda. Benar sekali. Tak disangka. Generasi muda. Ada bakat. Kelas nomor 1. Nilai karakter surgawi. Peringkat belum pernah terjadi sejak uji coba. Itu sangat mengesankan. Tianzi A grade. Lin Feng, Jangan berpikir bisa lakukan apapun hanya karena telah menelan obat rahasia. Apakah obatnya sudah habis? Kakak, Feng, baik-baik saja? Lin Feng. Aku ragu dengan hasil percobaanmu. Jalan berlatih, praktik adalah yang paling penting.
Berani naik ke arena hidup mati bertarung denganku? Di arena hidup mati, siaran hidup mati, pertarungannya tidak sekedar uji coba, itu pertarungan yang sesungguhnya. Sampai salah satu jatuh, benar sekali. Biarkanlah. Jangan gegabah, mereka sedang memprovokasi kamu, angin. Apa yang perlu ditakuti? Kalau kamu bertarung, aku pun bertarung. Linfeng. Ini bukan permainan anak-anak. Jika kau tidak Aku akan memukulmu sampai... jangan salahkan aku karena memukulmu terlalu jika Anda berada di atas ring, Anda pasti akan terluka, jadi jangan khawatir. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Adikmu datang menemuiku. Apa kabar? Bisakah kau benar-benar menjamin, selama saya menikah masuk keluarga? Camus Akan le Pascan Kakaku. Tenang, aku tak akan biarkan kamu mati. Malam ini, aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana adikmu melayaniku. Angin bayangan es. Ini milik keluarga Leng. Teknik rahasia kelas atas. Kesulitan berlatihnya tinggi, hanya untuk orang berbakat. Yang bisa mempelajarinya. Pada usia seperti Leng Ao, Bisa menguasai sampai sejauh ini. Tak sia-sia aku menghabiskan sumber daya keluarga Leng yang telah terakumulasi selama 100 tahun pada Aobai. Semuanya sepadan. Linfeng, hancurkan hidupku. Hari ini ingin melihat bagaimana kamu mati. Harus gunakan teknik rahasia kelas atas keluarga Leng untuk menghadapimu, benar-benar sia-sia. Tapi sebentar lagi akan segera berakhir. Tapi sebentar lagi akan berakhir. Fenger. dia menghindar, bagaimana? Cepat sekali kecepatannya. Mungkinkah dia mempelajari Gerakan, teknik gerak. Menghindar buat apa? Cepat atau lambat akan dimusnahkan. Teknik apa? Cepat sekali. Lin Feng, Kamu hanya akan berlarian seperti lalat tanpa kepala? berani hadapi aku secara langsung? Pisau bulan beku. Sulit dipercaya menghadapi Leng Aobai yang mengerahkan teknik rahasianya. Lin Feng tidak hanya tidak kalah. Bahkan bisa melawan balik. Hanya perjuangan terakhir sebelum mati? Leng Aobai dipukul oleh Lin Feng. Aku tidak bermimpi, kan? Bagaimana ini mungkin? Lin Feng. Kau memaksaku melakukannya. Pil ledakan jiwa. Dia curang. Dia curang, dia curang. Ketua Leng. Père Taringan, Idop Mati, ou Tamakan qui a dit l'anke jujur. Kenapa Tuan Muda bisa bawa pil peledak? Di arena duel hidup mati. Tidak ada aturan khusus. Siapa bilang tidak boleh pakai pil? Kau sampai rendahan. Layakkah kau duel hidup mati denganku? Biar kau lihat. Kekuatan asliku. Pembekuan 9 tingkat. Leng Meledak pada saat ini. Kekuatan setara dengan tahap ke-9 fondasi. Sedangkan Lin Baru saja menembus tahap fondasi. Ini berbahaya sekali. Leng Gaobei. Aku akan membiarkanmu melihat perbedaan kita. Hong Meng Xian Jue. Kekuatan api ini. Setidaknya butuh kekuatan tahap inti emas untuk menahan. Mengapa? Mincudi. Murid yang baru dua kekuatan, Yin, Yang. Terus meningkat. Terus bertabrakan bahkan aku hampir tidak bisa menahannya. Apakah ini benar-benar hanya ujian? Dua monster yang kuat. Ini tidak mungkin. persekutu. Pemimpin Leng, kita berdua sudah banyak pengalaman. Jangan tunjukkan kelemahan di depan yang muda. Lin Feng ini menarik. Bang, kamu keren banget. Akan kuhancurkan kau. Hati. Hati-hati, Hong Meng Swallowing Technique Wei. Kenapa kekuatanku menghilang? Kurang ajar. Bro, engin. Apa yang dibayar?
Aku sudah serang dengan sekuat tenaga tapi tak bisa membunuhnya. Leng, pertarungan hidup mati dimulai, tak boleh campur tangan. Pemimpin melanggar aturan. Takut nggak keluarga Leng jadi bahan tertawaan dunia? Anak ini bertindak ganas dan bahkan menghancurkan kekuatan anakku. Kalau dibiarkan hidup, jadi masalah. Harus dihukum berat. Tadi waktu anakmu unggul, kenapa tidak bilang dia bertindak ganas? Pemimpin Leng, mukamu benar-benar lebih tebal dari pantat. Kamu. Jelas Leng Aobai ingin menghabisiku lebih dulu. Aku tidak boleh membalas, kamu yang bilang, kompetisi bisa menyebabkan cedera. Kenapa? Apakah kata-katamu seperti kentut? Kekuatan anak ini luar biasa. Sekarang benci keluarga Leng. Kelak bisa jadi bahaya. Biarkan dia jadi musuh semua orang sekalipun. Harus menyingkirkannya. Kenapa? Pemimpin Leng. Mau cari alasan melenyapkanku? Katakan agar semua orang dengar. Kecuali tidak akan berbuat. Aku curiga pertarungan kali ini tidak adil. Kau curang. Kakakku bermain dengan jujur. Kenapa menang curang? Anakmu minum ramuan. Kenapa tidak bilang dia curang? Benar. Apa yang kau lakukan? Kuharap kau punya sedikit kemampuan. Tapi masih terlalu cepat jika ingin melawan aku. Aku akan mematahkan tulang-tulangmu hari ini, tulang dan titanium. Sekali lagi, Anda akan menjadi sampah yang tidak berharga. Tidak, tekanannya terlalu kuat. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Apakah ini kekuatan tingkat pertama? Apakah ini kekuatan? Menghadapi orang kuat yang satu tingkat lebih tinggi darimu, hasil apapun adalah lelucon. Matiko. Engin. Berhenti, Leng. Berhenti. Leng Hinsan. Gunung. Sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Linfeng. Jika kamu mati, aku tidak bisa hidup. Aku baru merakit energi. Bisa kugunakan untukmu, tapi tubuhmu sekarang terlalu lemah. Jika tidak kuat menahan, tetap akan mati. Mari kita coba sekali lagi. Ayo. Bajing menggunakan seluruh. Tidak menyangka langsung diterima begitu saja olehnya. Kekuatan purba meledak dari dirinya. Apakah dia telah mempelajari teknik rahasia kuno? Dia telah mengalahkan Tuan Leng. Bagaimana itu mungkin? Setidaknya ada Kesenjangan di antara mereka setidaknya 2. Anak suci, pertanda dari 9 naga, dia. Tuhan memberkati sekte awan hijau. Fung, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. APA yang kau inginkan? Jaga dirimu. Aku akan terus berlatih. Linfeng. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Ini adalah awalmu, tapi bukan akhir. Ujian penerimaan murid Sekte Qingyun setiap 10 tahun dengan lencana giokmu bisa melewati seleksi tahap kedua dan ketiga. Langsung masuk tes sekte. Di seluruh dunia kultivasi. Hanya pada masa lalu. Kaisar abadi Lin Zhenhao mendapat perlakuan ini. Lin Feng juga berhasil. Memang bikin iri ya. Kekuatan saya sekarang masih jauh dari cukup. Sekten Qingyun punya sumber daya pelatihan yang membantu meningkatkan kemampuan. Hanya saja setelah saya pergi. keluarga saya, Lin Xiao. Khawatir dengan keluargamu? Langit ingin menjadi temanmu, keluargamu. Juga keluargaku. Di sini ada beberapa. Pil pemusatan darah dan pil pelarutan roh seharusnya berguna untuk penyembuhanmu. Terima kasih, tetua. Aku mengandalkanmu untuk keluargaku. Guru, Aobai terluka olehnya dan dia belum bangun. Tolong buatkan keputusan untukku. Lin Feng. Kau benar-benar berpikir, Putra suci 9 naga. hancurkan saja dia jika dia berani datang. Ikan kapastikan dia takkan kembali. Sudah mengolah 3 buah pil penyerapan. Tidak ada kekuatan obat yang terbuang. Sekarang sudah menerobos ke tingkat ketiga fase pembentukan dasar. Tekanan dari fase inti emas. Kekuatan saya sebanding dengan praktisi fase inti emas tingkat saat bertemu Leng Aobai lagi. Saya yakin bisa mengalahkannya dalam 1 jurus. Ulat besar, ulat besar. Dia terlalu banyak mengonsumsi energi asli. Perlu pemulihan. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri.
Mata Hongmeng baru mulai dilatih, bisa menembus dan menangkap segala sesuatu. Di atas menembus langit, di bawah melihat kegelapan terdalam. Setelah latihan mencapai kematangan sempurna, bisa melihat jalan alam semesta. Sekte Qingyun. Aku datang. Aku merasakan aura putra naga suci. Berhenti. Ini adalah tempat suci Sekte Qingyun, orang luar dilarang masuk. Kakak, c'est Yadatan un tuk Manjikuti Ujian. Ini adalah sekte Rekomendasi kartu giok, dicek. berani sekali. Berani pakai kartu giok palsu menipu. Apa hukumannya? Bagaimana bisa? Kartu giok ini didapatkan Kompetisi ujian setelah sudah uji tingkat 2 dan 3, bagaimana mungkin palsu? lambang J tingkat tinggi ini, sekarang hanya putra suci naga yang punya. Selain itu, diberikan langsung oleh guru Guyu. Bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Pasti palsu. Kakak, kamu melihatnya salah. Jangan banyak bicara. Kakak, aku bisa biarkan kamu masuk. Asal kamu mau jadi pasangan kultivasiku. Kakak, Tolon Jaga Argadiri. Berani sekali kamu. Dari mana datangnya berani campuri urusan yang tidak penting ini? Tahu siapa aku? Dia yang kamu sebut anak naga Kowon. Betul. Menurutku, guru muda Guyu salah paham. Pertanda datang dari arah timur Qinglong. Belum jelas siapa sebenarnya. Begitu, ya. Tuan muda dari kota Kilin, Nangong Shan sudah datang. Anak ini sudah membuka darah kilin. Melihat auranya. Pastilah berasal darinya. Jika kamu putra Dewa Kowon, maka aku adalah Raja Langit. Ayo, beritahu dia, apa akibatnya berpura-pura jadi putra dewa? Itu adalah senior kakak. Tuan, sudahlah. Paling Tidak, c'est Yatidak Ikut Ujian. Orang dunia fana ini, semakin kamu mengalah, semakin mereka menekan. Harus beri mereka pelajaran. Orang ini berada di tingkat 3 fondasi, tapi melepaskan tekanan dan emas, bagaimana mungkin? Dia pasti minum obat rahasia, untuk sementara waktu meningkatkan tekanannya, hanya menggertak. Ini tidak bisa terus begini. Hei, kamu cari mati. Palm api merah. Palm api merah adalah rahasia tingkat Xuan dari Sekte Qingyun, dan Tuan bisa mengatasinya begitu saja. Baru saja sampai level basis ketiga. Mengalahkan 3 murid luar dan inti. Menarik. Apakah dia benar-benar putra suci 9 naga? Apa yang kalian lakukan? Salam hormat kepada guru Guyu. Dia pilihan saya. Kamu mengganggunya. Kamu mempertanyakan keputusan saya? Bagaimana mungkin? Maafkan, kami telah salah menilai. Guru. Kenapa Anda membawa saya ke sini? Guru. Aroma darahnya sangat kuat. Apakah dia ingin membunuhku? Apa yang guru lakukan? Saya melepaskan kekuatan pedang untuk uji coba. Tubuhmu lebih kuat dari murid-murid di tingkat yang sama. Tidak lebih lemah dari Jin dan cocok untuk berlatih metode hati. Ternyata sedang menguji aku. Kaget juga. Sekarang aku akan mengajarkan prinsip-prinsip dari Hongmeng Jianjing padamu. Pedang terbagi menjadi pedang umum, pedang roh, pedang terang, pedang langit, pedang Tao. Setelah mencapai kesempurnaan, mengubah pedang menjadi dantian. Dengan dantian kuasai pedang dunia.
Seorang pendek, hanya hati, hanyalah aku, satu-satunya pedang. Saya mengerti, Guru. Telah memasukkan rahasia Hongmeng Jianjing ke laut pikiran. Berapapun yang bisa kau pahami, itu tergantung padamu. Baik, Guru. Puncak bambu besar khusus untuk pergi ke keluarga pedang Dazufeng. Serap aura pedang untuk meningkatkan kekuatan pedang. Saat tepat, pilih pedangmu. Baik. King Yun Sek. Benar-benar tempat suci pelatihan dengan energi spiritual melimpah. Adik, wajahmu tampak asing. Kau murid siapa? Saya Lin Feng, murid dari Guru Guyu. Oh begitu. Saudara masih belum jelas. Segera tiba waktu pedang kematian memilih tuan. Setiap getaran melepaskan. Energi pedang yang sangat murni. Tapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Bétulle. Jika pedangmu tidak cukup teguh. Terlalu banyak menyerap malah bisa merugikan dirimu sendiri, jadi harus memilih secukupnya. Terima kasih atas pengingatnya senior, saya akan mencobanya. Aura pedangnya memang sangat istimewa. Lebih murni 3 tingkat dari aura pedang biasa, bahkan di langit Changhuang juga sulit didapatkan. Untung Hongmeng Tun Tianjue mencapai tingkat kedua, jika tidak sulit mengendalikannya. Saudara sepelatih ini. Wawasan jalur pedang. Menghisap aura pedang besar. Empire Tampa Kerugian. Iya, Memang ada sedikit bakat. HM. Kenapa tiba-tiba tidak merasakan aura pedang lagi? Kakak? kesempatanmu direbut olehnya. Kamu lagi. Apa kamu pikir kamu layak berebut kesempatan denganku? Apa kamu pikir kamu layak? Juga berebut kesempatan denganku. Tuan Muda, Camus Juga di sini. Rumah pedang adalah tanah suci sekte King Yun. Tempat latihan untuk murid di atas tingkat 8 fondasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mengikuti perintah guru untuk memilih pedang yang cocok, sambil berlatih. Apa urusanmu, bajingan? Berani bicara begitu padaku? Serangan api merah. Karena adik junior datang untuk memilih pedang. Sebagai kakak senior, kita harus berbagi pengalaman, bukan begitu, kakak Qin? Adik Lin, kakak senior, aku beritahu kamu sebuah rahasia besar secara pribadi. Lihat itu. Pedang ini bernama Jimie. Milik Kaisar Abadi Lin Zhenzhao. Kaisar Abadi menggunakan pedang ini untuk menakuti iblis dari ajaran sesat. Setelah dia menghilang. Pedang Jimie ini disegel di izini, menunggu Tuan baru. Namun selama 700 tahun ini, tak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkan pedang ini. Mungkin kamu bisa beritahu aku hal ini? Apa yang dilihat adik junior saya? Aku adalah kakak tertua MU. Karena melihat adik junior beruntung, maka kungkapkan hal ini padamu. Lagi pula. Kalau adik junior berhasil. Aku sebagai kakak senior juga bisa bangga, kan? Dia dengan murah hati memberitahu saya. Pasti ada tipu daya. Namun pedang ini penuh dengan kekuatan kuno. Jika bisa mengendalikannya, kekuatanku akan meningkat pesat, layak dicoba. Bagaimana kalau kakak senior benar-benar mengambil pedangnya pergi? Bagaimana mungkin? 3 pemimpin utama sekte King Yun. Tidak bisa mencabut pedang ini. Apalagi dia. Dan ada satu hal yang belum kukatakan padanya. Jimat pembunuhan ini adalah pedang kuno. Jika yang mencabut pedang belum mencapai tahap Naschen Soul, akan terkena serangan balik oleh energi pedang yang menyebar. Kalau dia benar-benar berani mencabut, tinggal tunggu mati di tempat saja. Oh, begitu. Kakak senior ini memang lihai. Satu kata untuk ini. Sempurna. Tuan. Mau ngapain dia? Mau ambil pedang sunyi. Itu kan pedang kuno dari zaman Aturan sekte. yang belum mencapai tahap Yuan Ying dilarang menyentuh. Waduh, dia gila ya, cepat hentikan. Selesai. Langit dan bumi luas. Siapa yang menguasai segalanya? Bintang bergerak, hatiku tetap, siapa kamu? Aku adalah sisa jiwa Kaisar Agung. Ingin menerima warisanku. Silakan terima ujian ini. Tidak baik. Ribuan aura pedang menghantam Tuan. Kalau terus begini, dia akan hancur oleh aura pedang. Hei Nona. Jangan dekat, kamu sekarang juga akan dihancurkan.
Kamu tahu itu berbahaya masih tetap mau pergi. Benar-benar anjing penurut. Saudara jadi saksi ya. Dia pergi sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hongmeng Tun Tianjue. Gawat, inti kekuatan senjata ini. Yuan Ying tingkat 2. Hongmeng Tun Tianjue. Takutnya mencapai level ketiga dulu untuk bisa menyerap. Kali ini terlalu nekat. Semut kecil itu benar-benar sombong. Masih mau mencabut pedang. Pantazan. Kalian semua bajingan. Saudara Muride. Nadimu hancur. Kamu terlalu gegabah. Hidup hanya sekali. Tidak meninggalkan penyesalan. Tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Pedang ini ingin menguji saya. Biarkan dia menguji saja. Bétul. Tak disangka bisa bertemu dengan orang yang hati dan jalan pedangnya murni. Menyerahkannya padamu. Seiya Jadi Tenant. Saudara Senior. Pedang diam bergerak. Anak ini sebenarnya pakai cara apa? Jangan panik, hanya sedikit longgar. Ah, kakak senior. Ini. Kalau dia benar, Gimana kalau keluar? kalau sampai diketahui oleh guru Leiyan, akibatnya tak terbayangkan. Anak ini hebat. Baru saja menembus tahap fondasi. Tidak mungkin bisa mencabutnya. Kakak Senior. Dia sudah mencabutnya. Kakak senior. Dia sudah mencabutnya. Tidak mungkin, pedang Jimmy mengakui tuannya. Bukankah katanya tidak boleh sembarangan menyentuh? Tidak mungkin, aku tidak terima. Kakak Senior. Bagaimana kita menjelaskannya kepada guru? Tuan, Anda tidak apa-apa? Tak pernah sesempurna ini. Sekarang saya sudah mendapat pedang ini, saya akan kembali ke Xiao Jufeng untuk melapor. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Letakkan pedang kembali. Kenapa? Pedang Jimmy adalah harta berharga di Ibu Kit Datsu. Tidak milik siapapun. Kamu tidak mengatakan begitu. Sekarang aku sudah mencabut pedangnya, kamu tidak mau mengaku. Aku bukan berdiskusi denganmu, tapi memberitahu kamu. Letakkan pedangnya. Aku menyuruhmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bagus. Meskipun aku, Bagemana mange le Arcan peu d'encaisunian. tapi itu bukan untukmu. Adik, memiliki itu hanya mendatangkan masalah. Biarkan di keluarga pedang daripada dirampas orang. Kalian tidak tahu malu, menggunakan kekuatan pada yang lemah? Betul. Enggak. Pedang Jimmy sudah memilih tuannya, biarkan dia bawa. Tenang. Nanti aku yang pertama bersaksi untukmu. Diam semuanya. Aku bilang, bukan pedang Jimmy yang memilih, tapi bocah ini yang mengambil paksa. Bicara lagi. Berarti melawan puncak Dazhu. Aku beri kesempatan terakhir, tinggalkan pedang itu. Mau coba tajamnya pedang Jemie? Mau coba tajamnya pedang Jemie? Sombong. Kami bertiga ini. Semua di tingkat Kau ingin melawan 3 orang? Seorang murid baru. Meski punya pedang Jimmy, tetap tak bisa memaksimalkan kekuatannya. Jangan buang waktu, Lin Feng merebut harta karun sekte, tak dapat dibujuk, serang bersama. Bunuh dia. rongsokan. Berani menantangku. Kenapa bisa begini? Tiga, Saudara Jindon Bertindak Bers. Saya tidak percaya itu rentan. Pedang silent ini. Ini benar-benar sesuatu. APA yang kau inginkan? Aku benci diancam. Menurutmu apa yang aku inginkan? Mari kita bicarakan. Ambil pedang dan aku akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Aku akan menjadi budakmu. Jadilah budakku. Kamu layak, aku adalah murid utama di bawah Lin Yanzuo dari puncak bambu besar Sekte Qingyun. Berani sentuh aku, guruku Lin Yan pasti akan menghabisimu. Ah, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Guru, dan lagi, guru. Guru. Lin Feng membunuh sesama murid. Masih ingin membunuh dan merebut harta? Tolong, guru. Kakak.
Pemberontakan ini berhenti di sini. Lin Feng, dalam hitungan 3 napas, bunuh dirimu sendiri, atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tentu saja. Kalau kamu bersedia meninggalkan pedangmu, mungkin aku akan menyisakan hidupmu yang tak berharga. Kalian memang sekelompok. Suka bicara soal moral dan kebijaksanaan. Kamu mau cari alasan bunuh aku. Ambil pedang Jimmy, berani sekali. Kamu pikir kamu siapa? Berani menantang aku, hari ini aku akan tunjukkan. Betapa naifnya kamu. Guru adalah seorang Sangat kuat. Ying. Makhluk tidak tahu diri. Tunggu jadi abu, kekuatan tingkatan Yuaning. Kekuatan yang kuat? Kekuatan saya terpaut 2 tingkat besar darinya. Jaraknya terlalu besar. Zulong purba dalam pemulihan. Sementara tidak bisa gunakan kekuatannya. Mengandalkan pedang pemusnah, bukan menindas yang lemah. Kamu serang duluan. Mata Hong Meng. Lengan kanannya pernah terluka. Serang saja di situ. Hong Meng Huarong Jue. Gerakannya cepat sekali. Hong Meng Zian Jue. Apa senjata ini? Dia bahkan menyembunyikannya. Berani sekali melawan guru. Seperti mengguncang pohon, terlalu percaya diri, perbedaan 2 tingkat besar. Ternyata masih terlalu memaksa. Meski tahu kelemahan, tubuh tak bisa mengikuti pikiran. Lin Feng. Karena punya bakat biasa. Sampai di sini saja. Tu as Guru Layan, tolong berhenti. Tadi kamu sombong sekali. Kenapa sekarang lemas? Ayo pukul aku, Hong Meng Hua Hong Jue. Tidak mungkin. Lin Feng, bagus sekali. Gak apa-apakan. Guru. Leian, kamu hebat. Baru saja aku ambil murid, langsung kamu serang ya? Melati, aku hanya menegakkan hukum. Lin Feng, bermodalkan pedang sunyi. Lukain banyak orang di... Beberapa murid. Selain itu, bahkan berani melawan aku. Pengkhianat besar seperti itu, tentu harus dihukum berat. Ngomong apa? Kalian memaksa. Jelas kalian memaksa. Bilang siapa yang menarik pedang punya dia. Kamu menarik pedang. Kalian malah menyesal. Omong kosong. Kamu menarik pedang suini. Iya. Karena tidak punya kemampuan. Dipukul juga pantas. Lin Feng, kalau sudah menghunus pedang ini. Pedang ini milikmu mulai sekarang. Adik seperguruan, pemimpin. Apakah kamu mau menyalahgunakan kekuasaan? Hari ini saya mau menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa? Ada AP. Baiklah, jika adik budget tidak masuk akal, saya akan memberi tahu kepala perguruan. Ayo pergi. Jangan kejar lagi. Guru, mereka sudah berindak terlalu jauh. Biarkan mereka pergi. Aku sudah merencanakan sesuatu. Pedang Jimmy. Di puncak Dashu selama 100 tahun, kepala sekte tidak bisa mendapatkan. Bagaimana kamu bisa mencabut? Mungkin hanya keberuntungan. Kalau tidak mau bicara, aku juga tidak. Energi pedang di tubuh belum stabil dan terluka oleh Leian. Pedang energi dan energi sejati bentrok. Jika tidak diatasi, menyebabkan masalah. Ikuti metode saya. Kumpulkan 2 aliran energi, kedantian. Baik. Energi pedang dan sejati terkumpul di dantian. Jalan spiritualku terbuka. Aku tak menyangka bisa menembus tahap Jindan. Cepat mencapai Jindan. Sebagai mantan Kaisar Langit 9, bakat luar biasa ini membuatmu menonjol di era manapun. Sekarang kau bisa mempelajari teknik tingkat tinggi Hong Meng. Gurumu memberimu metode yang belum lengkap, kau akan melengkapi manual pedang Hong Meng. Sekarang berlatih paling cocok. Jurusan pedang Hong Meng gaya pertama. Teknik pemiuh langit. Gabungkan energi pedang, abaikan pelindung, kalahkan musuh dalam satu serangan. Setelah latihan sempurna, memotong dewa iblis, musnahkan manusia dewa di semua dunia. Sekarang pil emas saya sudah jadi. Ditambah jurusan pedang Hong Meng. Jika bertemu Leian lagi, Lawan seperti ini.
Bisa ikut bertarung sekarang. Ujian rekrutan segera dimulai. Tunjukkan kemampuanmu. Baik, Guru. Ujian rekrutan baru untuk angkatan kelima Sekte Qingyun resmi dimulai. Saya adalah penanggung jawab untuk kali ini. Guru Lei Yan dari Puncak Bambu Tua. Ini adalah Puncak Bambu. Guru Gu Yue. Dia adalah penguji utama kali ini. Kalau kalian berprestasi, mungkin di masa depan bisa bergabung dengan mereka. 10.000 tahun lalu, saat Dewa Naga Besar bersama Kaisar Agung menjelajah 9 langit, mereka lewat di sini. Menempatkan sebagian jiwa ilahi ke dalam formasi 3 tahap kilin ini. Dewa Naga Besar merupakan keturunan dari klan Naga Purba. Darahnya hampir setara dengan Naga Cahaya Purba. Dia adalah makhluk yang sangat langka di antara para dewa. Energi terkumpul di tempat ini. Ada tekanan yang sangat kuat juga. Aturan ujian, selama menginjak 3 tahap kilin, harus melewati ujian langit. Semakin dekat dengan patung kilin, semakin tinggi bakat kalian. Mari biar aku coba dulu. Zhao Yibo adalah keturunan keluarga Zhao terkenal dengan langkah kakinya. Menurutku dia setidaknya bisa melewati ujian ranah manusia. Tekanan dilepaskan tadi. Setara kekuatan tingkat 8 konsolidasi. Jika lebih maju lagi. Sungguh tak terbayangkan. Jangan buang waktu, ayo bersama-sama menyerang. Ini menarik, formasi Kirin 3 ini agak menarik. Berbagai badut kecil ini sama sekali tidak tahan di hadapan formasi kuno seperti ini. Jadi, aku tetap menyarankan. Lebih baik kalian menyerah sekarang. Daripada nanti jadi seperti anjing basah kuyup. Hanya karena punya darah keturunan kilin, apa yang hebat? Mingir. Darah keturunan kilin. Memang luar biasa. Tampaknya putra mahkota pertama tahun ini adalah dari keluarga kilin. Ayo kita juga bergabung, ya. Anginnya memang besar. Tapi tidak separah itu kan? Saya mengerti. Aku menyatu dengan roh Taigu Zulong. Tekanan ini memang kuat. Tapi bagiku, seperti angin sepoi. Ada yang memasuki wilayah dunia manusia. Tingkat manusia tidak istimewa. Paling hanya murid dalam. Tidak cukup untuk menjadi ancaman. Masuk tingkat bumi, bakat unggul. Bisa naik jadi murid sejati. Tuan, Feng Ling hanya bisa menemanimu sampai sini. Kamu sudah melakukan dengan baik, istirahatlah. Ya. Semangat, Tuan. Anak ini ternyata setara dengan pewaris darah kilin. Apa kamu masih mau bertahan? Qingyun Sekte. Bukan tempat untuk Biarkan kamu lihat apa itu kekuatan sejati. Dia meledak, darah kilin. Darah kilin. Dia meledak. Darah Qilin. Darah Qilin keluarga Nangong. Memang luar biasa. Agak berbakat juga. Setelah masuk ke area, Tekanan akan meningkat 5 tingkat. kecuali putra mahkota kota kilin. Yang lain harus berhenti di sini. Ujian tingkat bumi. Untuk murid muda ini, Sulit meskipun memiliki tubuh kilin. tidak ada pengecualian. Ada satu orang lagi. Ketekunan yang sia-sia. Dia pasti akan meledak dan mati. Tidak mungkin. Berhasil, dia sudah memasuki ranah. Kualitas ini sebanding monster. Sekte 600 tahun tidak muncul. Ini tidak mungkin, kilin. ada masalah, kakak tidak perlu kaget. Kadang salah lihat, bisa dimengerti. Adik, jangan senang terlalu cepat. Anak ini belum mencapai tahap ketiga dari fondasi, jika dia maju. Takut ditelan roh Dewa Naga Besar. Tuan, jangan maju lagi.
Lin Feng, Kamu akan dimakan sampai mati. Tunggulah. Tuan. Vado. Mulai kena serangan balik dari jiwa naga. Kalau Teras Begini. takut kekuatannya hilang, nyawanya terancam. Ketua utama, ketua kedua, ketua ketiga, Ketua Gulun jangan buru-buru. Kalau bertindak Merusak keseimbangan energi. malah akan mencelakakannya. Hari ini adalah hari kematianmu, anak muda. Roh Dewa Naga harusnya berasal dari akar yang sama dengan makhluk itu. Aku mencoba untuk menyerapnya dengan jurus Hong Meng Tuntian. Anak bodoh. Menggunakan kekuatan manusia biasa melawan roh naga. Sungguh lelucon. Lin Feng. Makhluk itu, kau sudah bangun. Kekuatan roh ini sangat baik untuk kita berdua berlatih. Cepat, seraplah. Energi murni yang luar biasa. Membantu mencapai tingkat kedua dengan teknik Hong Meng Tuntian. Aku bisa menghadapi Leng Ganshan dan Leng Qianshan lagi. Pasti bisa mengalahkannya. Ada apa ini? Ada apa ini? Energinya berubah 3 tingkat. Berubah jadi dia bisa menahan efek balik jiwa naga. Tapi malah menyerap energinya untuk dirinya. Langit dan bumi naga. Bermeng di angkasa 9. Naga mengaum di seluruh langit. Memukau seni, semua tunduk. Anak ini punya bakat sebagai kaisar. Dia adalah putra suci naga 9. Lihatlah patung suci Kirin. Dia ternyata Patung Suci Kirin. Menghancurkan harta karun sekte. Kejahatannya harus dihukum mati. Tidak baik, Tuan kena masalah besar. Tidak mungkin, kalian tidak melihatnya? Orang ini adalah Orang ini naga suci. Panggilan. Orang yang dipilih oleh takdir. Bukankah dia orang yang kita cari? Aku akan mencoba dia. Anak muda, jika bisa terima 1 pukulan dariku, maka itu bisa membuktikan Bahwa kamu adalah yang terpilih. Leian, kamu bercanda? Sejak zaman dahulu, Mana bisa guru? Berkelahi denken murid Uyan. kekuatanmu mencapai puncak Naschen Soul. bagaimanapun, tidak ada yang bisa tahan hantaman takut apa. Bakat putra naga 9 melampaui biasa. Lagi pula. Aku tidak akan gunakan kekuatan penuh. Tak perlu banyak bicara. Tidak baik. Tekanannya terlalu. Tidak bisa gunakan ilmu gerak. Lin Feng. Ini ujian yang harus kau lalui. Tuan muda. Barusan kan hebat banget. Sekarang gimana? Masih kuat bertahan? Masih kuat melawan, bisa tahan 3 kali kekuatanku, tapi kematianmu juga tak jauh. Bilang tolong dong, kalau aku senang, mungkin bisa kubuat kau mati lebih enak. Orang sepertimu. Lebih baik mati daripada memohon belas kasihan. Brengsek. Tahukah kamu bahwa Leng Ganshan, Lin Qianshan, dan Jin Ganshan adalah... Hari ini jangan harap bisa pulang hidup-hidup, murid luar kilat. Benar, bakat pemuda ini sangat luar biasa. Maka hari ini aku ingin melihat batasanmu. Tong Tian Leizong. Kamu sudah gila bukan? Berani kepada murid ujian. Menggunakan rahasia King Yun, ingin nyawanya. Jangan khawatir, tuamo, aku tahu batasanku. Sudah ingat, tanggal ini tahun depan adalah hari kematianmu. Rasakan kekuatan petir langit. Berlutut. Tuan muda. Lin Feng. berlutut di depan guru Leian. Akan kubiarkan kau hidup. Berlutut di depan orang sepertimu? Dalam mimpi, kalau begitu, aku lebih baik mati. Aneh. Qiang Ranlei yang menggunakan 30% metode rahasia King. Tapi meski begitu, Dia sudah hancur berkeping-keping. kenapa dia bertahan sampai sekarang? Kekuatan petir sedang diserap. Tuan. Tubuhmu hampir mencapai batasnya. Kalau begitu, ku kembalikan padanya. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin benar. Guru. Guru, kamu baik-baik. Bajingan. Bagaimana mungkin terjadi? Anak ini bisa menghentikannya. Ini berlebihan. Kami datang meminta bimbingan. Kalian menggunakan kekuatan menindas. Benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu. Kekuatan rahasia King Yun, tapi ahli Jindan belum tentu bisa menahannya. Seperti yang dikata Leng Ganshan. Anak ini punya potensi luar biasa. Harus menyingkirkannya sebelum dia tumbuh kuat.
Aku pikir belum sampai batas maksimum. Kalau datang lagi terlalu berlebihan. Adik, apa yang lakukan? Seharusnya aku tanya. Apa urusannya denganmu? Apa demi anak ini? Kamu rela melawanku? Bertarung denganmu ada apa salahnya? Astaga, guru Guyu bahkan demi Tuan mau bertarung dengan guru Leiyan. Berhenti. Berhenti. Apakah kalian ingin bertarung sebagai pemimpin sekte juga terkejut? Pemimpin sekte. Anda datang. Bocah nakal, terlalu sombong. Jelas-jelas mengacaukan ketertiban. Aku pasti akan menyingkirkannya. Nah, jangan pikir karena guru Guyu melindungimu, kau bisa berbuat semaumu. Pemimpin sekte tidak membiarkanmu semena-mena. Mana keangkuhanmu? Mana sikap sombong? Kemana semua itu pergi? Berlutut. Pemimpin sekte menyuruhmu berlutut. Aku memerintahkanmu berlutut. Bagaimana ini bisa jadi saya, guru? Berlututlah sekarang. Kamu juga berlutut. Zhongsheng. Aku. Kedatangan putra suci Kowon di sini adalah berkah bagi King Yun. Tapi kamu terus menghalangi dia. Bahkan ingin membunuhnya. Apa kamu ingin mengkhianati King Yun? Pemimpin. Aku memang sempat bingung. Benar-benar berlutut. Minta maaf padanya. Minta maaf. Padanya. Tadi tidak enak. Maafkan saya. Saya arogan. Melihat kalian menyesal. Kalian akan dihukum bekerja di Departemen Pembantu selama sebulan. Apakah ini baik-baik saja? Lakukan sesuai perintah. Masih belum mundur. Baik. Lin Feng. Aku ingin menerima Murid pribadi, mulai sekarang, identitas. Setara dengan pimpinan. Kamu akan dapat sumber pelatihan terbaik. Apakah kamu bersedia? Ya ampun, pemimpin ternyata. secara langsung memberikan tawaran. Sungguh iri. Status setara dengan kepala. Nanti berada di bawah Di atas ribuan orang, diterima di bawah pemimpin. Pasti bisa menikmati. Sumber daya latihan. Tapi teknik pedang guru Guyu dan teknik Hong Meng saling mendukung. Dan karena dia melindungi saya tadi. Aku sudah seperti mayat. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Tapi, aku sudah menjadi murid guru Guyu. Tapi, sudah menjadi murid guru Guyu. Benarkah? Tuan langsung mengundang. Kamu menolak. Sayang sekali betul. Sekarang King Yun adalah 7 cabang. Hingga menjadi Longshou, Dazhu, Xiazhu. Kamu sudah lulus ujian. Sesuai aturan, pilih cabang mana saja. Saya takkan memaksa. Terima kasih, pemimpin. Sudah dipikirkan? Sudah dipikir dengan matang. Rencana harus segera dilaksanakan. Saya tak bisa menunggu lagi. Apa susahnya? Aku terjebak 10.000 tahun. Sulit untuk kembali ke dunia manusia. Ada banyak cara. Ada banyak metode. Selama Master Leiyan. Dapat membantu membuka formasi pertahanan sekte King Yun. Biar aku yang urus sisanya. Tua bangka. Percayalah padaku. Bagaimana dengan anak dari keluarga Leng? Kekuatan spiritualnya telah terserap oleh suatu teknik, seharusnya menjadi orang yang cacat. Tapi tuanku Adalah sosok di atas dunia ini, tentu bisa membantunya pulih. Tampangnya cukup tampan. sayang sekali kalau mati begini.
Tidak baik, seseorang mengarahkan energi jahat untuk menyelimuti King Yunzong. Lonceng peringatan di puncak naga. Ada yang memanggil kita di sana. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Ada aktivitas aneh di puncak naga. Aku akan melihatnya. Pemimpin. Pemimpin. Ada. Seseorang menyerang puncak naga. Menciptakan gelombang energi spiritual untuk menarik kalian ke sini. Cepat pergi. Pemimpin. Pemimpin. Pemimpin telah hancur, tubuhnya lenyap. King Hai. Seyak dahulu, tulang putih tak ada yang ambil. Hantu lama menangis. Langit mendung dan hujan. Suara bersiul, suara bersiul. Monster tua yang menyeramkan. Dulu. 3 ahli terhebat muncul semua. Mengurungku di sumur iblis. Kini aku kembali melihat matahari, bagaimana mungkin tidak menepati janji lama. Hancurkan Shushan dulu, kemudian Kunlun. Sekarang, giliran kalian, King Yun Sek. King Yun Sek memiliki pertahanan. Puncak Longshou sangat ketat dijaga. Bagaimana kau bisa masuk? Salam hormat, kedua leluhur. Salam hormat, kedua leluhur. Leia, Leian, comment Kianatik un chien sec? Si tu as Kang Gunanji. Semakin tua semakin bingung. Dan kalian. Kapan menganggap saya sebagai manusia? Jangan buang waktu, tangkap dia. Tak bisa Ada rakun dalam kabut. Sekarang sudah terlambat, aku sudah menyebarkan Hua Lingsan dalam kabut itu. Dalam setengah jam. Kalian tak bisa gunakan kekuatan. Sekarang ini masalah besar. Roh jahat bulan. Bolehkah saya urus urusan dalam sekte dulu? Silakan. Terima kasih. Adik, dalam 10 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Tapi kau tidak mau melihatku, apa yang disombongkan. Aku pernah bilang pada akhirnya. Suatu hari kau akan ada di tanganku. Katakan lagi. Kalau aku potong lidahmu, kamu masih saja marah selama bertahun-tahun ini. Tapi aku suka. Aku pasti akan mendapatkanmu. Aku mau lihat. Bagaimana kamu jadi pelacur? Biarkan dia pergi, bajingan. Bagus pukulannya. Leian, itu pantas buatmu. Kalian 2 orang tua, kenapa buru-buru? Aku akan memberi kalian sesuatu yang menggairahkan. Adik muridmu. Kau benar-benar ingin Menghancurkan wajahku ya. Puh. Lin Feng. Guru. Merasa ada sesuatu di Longshou Peak. Segera datang. Sebelumnya kamu selalu melindungiku. Kali ini aku yang melindungimu. 2 kali tak berhasil membunuh. Kamu malah datang sendiri. Guru Besar Munas Soul. Orang kota besar tidak bisa melindungi diri. Tahap Di awal ingin menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik? Aku nggak bisa dibilang pahlawan. Tapi wanita cantiknya pasti kusembelih. Sekarang kamu bahkan gak bisa melindungi diri. Lihat sekelilingmu. Di dalam formasi. menyebar racun. Hanyalah trik usang bagiku. Kira aku tidak waspada. Dan akan datang begitu saja. Anak ini memang hati-hati. Sudah ada persiapan sebelumnya. Meskipun begitu, dengan kemampuan dia sekarang, menghadapi Lei Yan tetap tidak ada harapan menang. Lei Yan belum menyerang. Hanya ingin bermain lambat sampai dia mati. Meski tahu kelemahannya, perbedaan kemampuan terlalu jauh, tidak ada kesempatan. Ini dia tidak tahu aku sudah mencapai Jindan. Jika gunakan kekuatan Zulong, dia bisa menang. Kekuatan ini habis-habisan setelah digunakan, hanya jadi kartu truf. Sekarang punya pedang Seclusion, coba ilmu pedang baru, pedang Hongmeng. Baiklah. Cepat sekali. Kalian lihat kan, anak ini bertindak kejam. Hanya orang yang benar-benar punya pengalaman hidup dan mati yang seperti ini, Go Yue.
Berapa tahun murid berlatih denganmu? Ini murid yang baru saya terima belakangan. Apa-apa. Sekarang juga. Bagaimana kamu tahu saya punya luka di bahu kanan? Kamu pikir semudah itu bisa mengalahkanku? Lin Feng. Tidak baik. Dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh anak itu. Jika begini dia bisa meledak. Bagaimana rasanya kekuatan spiritual? Tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan perlahan menyiksamu hingga mati. Lin Feng. Kalau kau sudah memberiku kekuatan spiritual, maka aku harus berterima kasih. Hongmeng Tunshinju. Lin Feng, kamu belum punya kapasitas Qi tingkat Yuanying, menelan tiba-tiba akan menyebabkan Qi kamu hancur dan mati. Aku telah mengalami banyak hidup dan mati. Mengerti satu hal. Risikonya semakin besar. Keuntungannya juga lebih besar. Harus langsung menembus ke tingkat Yuanying. Serap. Kenapa kekuatanku malah hilang? Serap lagi. Apa jurus dia ini? Apakah ini ilmu transformasi? Tidak, aku sedang Mempelajari beberapa dari gulungan kuno yang rusak. Sepertinya mirip dengan era Hongmeng. Saat naga dewa menyerap energi alam semesta. Siapa sebenarnya orang ini? Terlalu banyak kejutan bagiku. Tahap Yuanying. Hancur untukku. Tak terbayang. Dia benar-benar melakukannya, bahkan di kalangan naga, tidak pernah melihat orang gila seperti ini. Dia benar-benar selamat. Anak muda, kamu baik-baik saja? Kamu menembus ke tingkat Yuanying. Bagus. Bagus sekali, tampaknya kamu, bocah. Layak mati di tangan orang tua ini. Celaka. Hampir lupa, yang sebenarnya sulit dihadapi adalah Yin Lao Kuai. Sebenarnya Lei Yan orangnya. Selama ini aku memang kurang suka. Sekarang jadi lebih mudah. Dia adalah leluhur sekte gelap. Meskipun telah disegel, Level kekuatannya di tingkat Masih lebih tinggi dari. tingkatmu yang Kamulah yang menata formasi. Benar, sudah bertahun-tahun ini. Aku fokus mendalami formasi, kekuatan bertarungku lebih kuat dari sebelumnya. Formasi darah iblis 10 arah ini dibentuk dari 12 formasi ilahi kuno. Dengan energi jahat yang membentuk, total ada 160. Zeratul. Formasi darah pembunuh 10 arah dari zaman kuno. peringkat ketiga formasi 10 besar. Apakah langit ingin menghancurkan sekte Qingyun kita? Ini juga dianggap sebagai formasi? Apa yang kamu katakan? Belum lagi ratusan pola spiritual ini tidak cukup murni. Metode kombinasi bahkan sangat kasar. 160 formasi tingkat biasa digabung jadi satu, meskipun terlihat besar, sebenarnya penuh celah. Bisa berjalan. Benar-benar keajaiban. Nah, Jangan sok sinis di sini. Tahu dalam formasi ini. apa kau tahu formasi ini? Semua orang dikendalikan olehku. Kalau kau begitu paham formasi. Ayo datang ke depan, aku sekarang coba saja. Baik. Ayo buka matamu, lihat baik-baik. Apa yang dia lakukan, ingin tahu. Anak ini, apa sih aksi yang bisa kau pamerkan? Berjalan mantap dengan mata terbuka, tubuh tegak, tangan kuat, langkah pelan. Harimau berbalik. Anak ini gunakan langkah Butea Gangdo. Masuk ke inti formasi. Ini benar-benar menarik. Tidak menyangka masih muda. Ternyata tahu langkah abadi. Formasimu ini. Di mataku cuma lelucon, bicara tajam. Aku tidak akan berdiskusi denganmu. Ingin memberimu cara mati nyaman. Tapi kamu beri muka tidak tahu malu. Maka jangan salahkan aku. Langit, bumi, manusia jadi zombie terbang, mayat terapung. Manusia, hantu, dan makhluk jahat. Monster tua, kamu gila, barang-barang ini dibuang jauh dari 6 dunia. Dendam sebagai kehidupan, darah sebagai... Sekali kehilangan kontrol, akibat tak terbayangkan. Ingat kakek abadi zaman dulu.
Menggunakan formasi ini, mengalahkan dan menghancurkan 3 sekte besar, akhirnya mati karena Di tangan makhluk jahat. Hari ini, aku akan coba lawan kamu. Coba saja. Zebua Lagu Berdara. Di mana tempat tangisan jiwa yang kesepian? Pergila. Daging dan darahnya milik kalian. 18 titik gelap seperti bintang, semua aura negatif. Meledak seketika, menggunakan suara musik untuk menggerakkan formasi dan mengendalikan boneka. Memang teknik kasar, ayo bermain. Anak itu mau lakukan apa? Yangan Berhenti Mayu. Apa yang terjadi? Menari. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tampaknya ketukan sederhana ini menghancurkan pusat formasi. Memanfaatkan jalannya operasi. Berbalik arah. dia bisa mengendalikan formasi tua. Bahkan jika sangat Ahli formasi 100 tahun tidak bisa melakukan. Dari mana dia belajar? Dengan level ini, pamer. Aku bermain formasi. Benua Shenhou ini belum muncul. Kamu pikir dengan begitu bisa mengalahkan aku? Kamu terlalu naif. Mulai gerakan itu, Yin Lao Kutu. bagaimana bisa tidak mati? Juru Dalan Lao Zu. Pada masa itu, Shang Qingwu kalah dengan gerakan itu. Setan 6 iblis. Usaha berpuluh tahun saya, mana mungkin dihancurkan oleh seekor semut. Mati saja. Saat kamu melatih sihir jahat ini, kamu juga sedang dirugikan oleh sihir itu. Formasi ini menentang hukum alam, jika terus begini, tanpa saya bergerak. Kamu sendiri yang akan celaka, kamu pikir saya akan percaya omong kosongmu. Mau menakut-nakuti saya? Tidak mungkin. Energi jahat dari 10 arah meningkat. Dia hampir tidak bisa menahannya lagi. 10 arah energi jahat ini meski adalah energi bulan yang lahir dari masa kekacauan. Menggunakan Hong Meng Tun Tianjue untuk menelan dan mengolah. Mungkin bisa membantuku menerobos penghalang. Hong Meng Tun Tianjue. Apa yang terjadi? Energi jahat 10 arah sedang diserap ke dalam tubuhnya. Makhluk apa ini? Nyaman sekali. Sudah lama tidak menikmati energi bulan yang murni seperti ini. Lin Feng, fokuskan pikiranmu, cepatlah mengolah. Ini sangat bermanfaat bagi kita berdua. Ingin menyerap energi bulan dan meningkatkan kultivasi, tidak semudah itu. Bien aja. Tunggu apa lagi, si Pat Serang. Formasi darah mematikan Mulai berbalik menyerang. serentak. Monster, pendiri kegelapan. Akhirnya berakhir seperti ini. Pantas saja. Memang energi lahir dari asal mula dunia. Sambil memperkuat tubuh, juga membersihkan diri dan mengokohkan tingkat Yuan baru. Selain itu, teknik menelan Hang Meng juga meningkat ke tingkat ketiga. Kamu kira sekarang sudah selesai? Aku meski mati. Juga akan menarikmu bersama ledakan darah. Tidak bagus, dia mau meledakkan diri. Ledakan darah, tidak bagus, mau meledakkan diri. Mari mati bersama. Lin Feng. Guru. Tidak, tidak. Guru. Guru. Biarkan aku lihat. Meridian hancur, kekuatan habis. Coba lihat, dia minum pil kembalinya jiwa. Bisa selamat atau tidak? Cepatlah. Lelure. Bagaimana ini? Lukanya terlalu parah. Sudah hancur jiwanya. Aku juga tidak berdaya untuk membangkitkannya. Wah, sayang sekali. Guru begitu memperlakukan aku. Meski melawan takdir. Aku akan menyelamatkannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Formasi 10 darah pembantai.
Pemimpin formasi telah mati. Tapi formasi masih ada. Apa kamu ingin meniru tindakan Kaisar Abadi? Dulu, Dewa Kingwu. Dengan leluhur abadi dan Setelah pertarungan, jiwanya hancur. Seperti Goyue yang sekarang, Kaisar kekal. menjelajahi 10 dunia. Akhirnya menciptakan Teknik memulihkan jiwa. formasi besar pulih jiwa balik surga. Formasi besar pemulihan jiwa balik. Ini adalah seni terlarang di dunia kultivasi. Bagaimana dia tahu? Dua leluhur. Formasi pemulihan jiwa balik surga dijalankan. Butuh banyak sekali kekuatan spiritual. Aku mohon kedua leluhur untuk memberikan sedikit bantuan. Kamu rela berusaha sejauh ini demi menyelamatkan gurumu. Aku sebagai orang tua ini juga tak punya alasan untuk menyembunyikan apapun lagi. Ini adalah batu spiritual Hao Yue, mengandung keindahan bulan selama 5.000 tahun. Seharusnya bisa memberikan bantuan. Kamu sudah memberikan harta yang kau simpan seumur hidup. Tentu aku juga tidak bisa kalah darimu. Batu giok Phoenix 9 pola ini berasal dari zaman kuno. Menyerap esensi langit dan bumi. Menyimpan kekuatan ribuan tahun. Kalau kamu bisa memanfaatkannya, silakan ambil. Terima kasih kepada kalian berdua, akan segera dimulai. Para tetua. Butuh bantuan memanggil kekuatan alam. Untuk membantu guru melewati ujian. Hanya dengan begitu, kita bisa menyelamatkan nyawanya. Dengan kondisinya saat ini, lalu bagaimana menanggung kekuatan langit dan bumi? Aku akan mengarahkan kekuatan Ke diriku sendiri. Apa? Kamu baru saja mencapai tahap Yuan Ring, dasarmu belum kokoh, menempuh cobaan secara gegabah sama dengan bunuh diri. Guru telah memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak bisa diam saja, meskipun harus menghadapi kematian. Lin Feng, tubuhku hancur berkeping-keping. Harus melawan takdir ini. Saya sudah memutuskan. Mohon dukungan dari kalian. Semua manusia di dunia ini. Anya Terseza di dunia. Kami akan membantumu kali ini. Terima kasih. Jalon Bezar Tak Berbantu. Halilintar tanpa pamrih. Abadi dalam cobaan. Mulet. Apa yang terjadi? Itu adalah 9 lapis petir. Bencana yang sebesar ini. Bahkan saat hendak naik, Sangat jarang terjadi. mengapa pemangkul di sini? Menghadapi bencana jalan harus dilalui dalam kultivasi, membantu orang lain menghadapi bencana melawan kehendak langit. Oleh karena itu, langit pasti akan memberikan ujian yang lebih kuat daripada bencana biasa. Bisakah dia bertahan? Ini adalah situasi mati pasti. Sayang sekali. Anak muda, baru saja tiba di tahap Yuan Ying, sudah berani menghadapi lintasan petir. Keberanianmu luar biasa, tak pernah kulihat sebelumnya. Aku akan membantumu. Dulu kita adalah musuh. Sekarang harus maju bersama. Kalau bisa lewat kali ini, aku ingin minum bersamamu. Jika kita masih hidup, maka mari kita nikmati anggur dunia ini. Petir adalah hukum alam, tapi jika mampu bertahan, bisa melampaui batas tubuh fana. Aku lahir dari kolam petir kekacauan. Asalkan kamu bisa menahan ujian ini. Itulah kesempatanmu dan aku. Sukses, sekali sukses. Kamu bisa membangun tubuh petir surgawi. Tubuh juga dapat menyaingi bangsa naga. Batu bulan purnama. Batu giok Phoenix 9 pola pun hancur. Itu adalah peringatan hukum alam. Kekuatan petir melebihi biasa. Keputusanmu akan menentukan hidup dan mati. Ingat bahwa krisis adalah peluang. Jangan terjebak oleh kegagalan sesaat. Aku masih hidup. Rintua meledakkan dengan seluruh kekuatan. Kamu menerima dampaknya. Rasanya seperti nyawa tercerai. Demi menyelamatkanmu, murid ini sudah aduh. Lin Feng. Lin Feng, Lin Feng. Kamu masih hidup.
Aku cuma bilang dia kena petir, nggak bilang dia mati, kan benar? Kali ini, aku bukan hanya nggak musnah, tapi tanpa sengaja jadi tubuh petir surgawi. Aku dengar dari guru besar. Tubuh petir surgawi muncul di zaman dulu, bangsa naga. Di dunia ini, seperti ini langka, namun sekarang bisa membentuk kekuatan. Sungguh kesempatan yang langka. Tuan Lin. Tuan Lin, Paman Yao, mengapa Anda datang ke sini? keluargamu dalam bahaya. Apa? Serahkan harta karun keluarga Lin. Serahkan harta karun Lin. Jangan berharap, saya bilang tidak ada barang itu. Kalaupun ada, Aku tidak akan memberikannya padamu. Suamimu sudah meninggal. Sekarang Lin Feng si brengsek hampir mati. Apa gunanya bertahan? Kamu bohong. Kakakku pergi ke sekte Qingyun berguru, ada perlindungan sekte. Bagaimana mungkin dia mati? Feng Er. Feng Er tidak akan mati. Sepertinya belum tahu. Leluhur pertama sekte iblis. Yin Wuxiu. Dai Sekte Qingyun. Memasang formasi darah 10 arah. Sekte Qingyun sendiri dalam bahaya. Menurutmu dia akan mati atau tidak? Kobinaton. Ibu, Ibu. ibu, Katakan. Katakan bahwa kakakmu Lin Feng adalah sampah. Kakakku bukan sampah. Kamu yang sampah. Orang lisik dan tidak tahu malu. Katakan lagi. Jangan pukul lagi. Tolong lepaskan dia. Bunu Aku. Kakakku pasti akan membalas. Pasti membuatmu menderita. Aku ingin melihat bagaimana seorang pria yang sudah mati bisa membuat hidupku lebih buruk dari kematian. Le Pascandia. Lakukan apapun yang diinginkan. Katakan padaku. Katakan padaku bahwa anakmu Lin Feng adalah pecundang. Kau tak mau mengatakannya, karena kau menyayangi anakmu. Baiklah. Buka matamu dan lihatlah. Aku akan membunuh putrimu. Jangan datang. Jangan datang. Siapa? Gunung lenken. Lin Feng. Kamu ternyata masih hidup. Menghentikan hidupku sudah cukup. tapi jangan ganggu keluargaku. Bagaimana mungkin? Kenapa aku sama sekali tak bisa melawan? Kamu pikir mengalahkan bisa bertindak sesuka hati? Putraku Ao. Mendapatkan petunjuk ilahi. Kemampuannya menembus tahap Yuan Ying. Jika kamu membunuhku, Akan yatu ke jurang yang dalam. Kamu dan keluarga. akan mendapatkan pembalasan yang mengerikan. Ibu, Raner. aku terlambat. Yang penting kamu selamat, nak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kamu pergi, kami hidup tenang di bawah perlindungan dan Bao Ge. Tapi suatu hari, orang-orang keluarga Leng tiba-tiba menyerbu. Leng Aobai entah kenapa jadi lebih kuat. Ayah. Wah, dia datang sangat cepat. Ayo kita pergi. Bisakah kalian pergi? Ayo pergi. Kalian bisa pergi, Lin Feng. Dulu kau menghancurkan kekuatanku, sekarang menyakiti ayahku. Bagus. Gabung dendam baru den lama. Dalam 10 hari saja, kau mencapai tahap Yuan Ying. 2 kali. Nampaknya. Kau juga mendapat kesempatan. Hari itu hampir saja aku jadi cacat, namun nasib memberi jalan. Aku bertemu dengan makhluk surgawi. Makhluk surgawi. Makhluk surgawi memberiku kemampuan hanya untuk hari ini. Keluargamu jadi pengantar ayahku ke kuburan. Pedang datanglah. Dia ternyata jadi pendekar pedang. Yang di tangannya seharusnya pedang raksasa legendaris. Pedang raksasa, aku pernah dengar dari ayahmu. Pedang raksasa ciptaan makhluk surgawi. Menjadi senjata suci Kaisar Kuning, klan Suanyua. Lihatlah di dunia. Tak terkalahkan di mana-mana. Kekuatannya, dia diblokir, tidak berharap melihatnya hari ini. Saya tidak menyangka akan melihatnya di tangan Leng Aobai hari ini. Beritahu anakmu untuk berlutut dan bersujud 100 kali. Berjanjilah menjadi anjingku selama 10. Aku akan memaafkanmu. Berlutut. Berlutut. Kau orang yang lemah.
Kamu tak bisa berpikir bergerak di depanku. Aneh sekali, aku sudah melepaskan niat pedang kuat. Kenapa dia dengan mudah menyingkirkannya? Apakah selama ini King Yunzong membantunya meningkatkan kemampuan? Sekuat King Yunzong, tetap sekte dunia fana. Bagaimana dibandingkan dengan makhluk surgawi yang memberiku senjata ilahi? Bagaimana manusia biasa bisa menghalangi? Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Die hadapan kekuatan mutlak. Semua trik. Hanya lelucon belaka. Membangun tubuh petir surgawi. Tubuh ini sudah sebanding dengan klan naga. Pas banget mumpung ada Tes batasnya sekalian. Mati. Ada dewa di belakangku. Berani bunuh aku? Dewa hebat ya. Hari ini aku kasih ampun. Balik bilang ke dewamu. Di lain waktu, aku, Lin Feng, akan datang berkunjung. Ibu. Ran-er. Nanti ikut aku ke King Yunzong, biar ada yang memperhatiin. Dewa bantu tingkatkan kekuatan. agar bisa mengajar Lin Feng. Barang yang kuberi padamu. Semua hilang. Kau ingin aku membantumu? Kamu sangat berkulit tebal, Lin Feng menghina kekuatan surga, dia mempermalukanku, jadi dia mempermalukanmu. Lin Feng. Aromanya tercium di tubuhmu. Aku menemukanmu. Ada apa? Feng, ada apa? Aku punya firasat buruk tentang ini. Lin Feng. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ran. Bawa ibu untuk istirahat dulu. Baik. Guru, apa yang terjadi? Ada fenomena alami menggunakan teknik bintang dari langit Chang Huang. Akan menyerang sekte King. Secara besar-besaran. Langit Chang Huang. Apa harus terjadi tetap terjadi. Mereka datang karena aku. Apa maksudnya? Alasannya cukup rumit. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk menghadapinya. Kamu punya ide? Saat ini kekuatan King Yun kurang dari Chang Huang Tianjie. Kita harus berusaha. Meningkatkan kemampuan kita. Bukan kita tidak mau meningkatkan. Hanya saja, latihan hingga sekarang, semuanya mencapai batas. Sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Benar, kekuatanku terhenti di tahap tribulation. Sudah terhenti selama 200 tahun, tanpa tanda-tanda sedikit pun akan bergerak. Apakah kita punya tungku pil di sini? Kamu juga bisa membuat pil. Sedikit tahu. Lin Feng, bukannya kami tidak percaya padamu. Kami berdua memang bukan ahli pil. Tapi guru kami pernah bilang, alkimia berbeda dengan kultivasi. Melatih alkemis biasa membutuhkan 7 atau 80 tahun. Kamu masih muda. Jika hanya membuat pil dasar, tidak banyak membantu kami meningkatkan kekuatan. Dia sudah siap. Biarkan dia mencoba. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Apakah harus menunggu sampai tungku sepenuhnya panas sebelum memasukkan bahan? Kelihatan pemula. Bahan-bahan lingbao ini rapuh sekali. Sekarang suhu belum naik adalah waktu yang tepat untuk memasukkan bahan. Jika suhu dalam tungku terlalu tinggi, jangan harap menghasilkan. Bahkan pemurnian pun tidak mungkin. Seperti yang diharapkan kan? Saat ini, suhu api pil sudah naik, bahan masuk. Efek obatnya langsung menguap. Lin Feng ini, meskipun bakatnya luar biasa, patut dikagumi. Namun, membuat pil dan berlatih tidaklah sama. Membuat pil mengutamakan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Dia masih terlalu muda. Obat diubah jadi pil. Penuh, halus. 4 tingkatan pil. Terkendala oleh periuk dan bahan, yang ini hanya bisa mencapai tingkat halus. Sementara ini hanya bisa begini. Lin Feng adalah muridmu.
Mengapa Anda tidak meminumnya terlebih dahulu? Pil yang tidak cocok untuk wanita. Akuakan membuatkan satu untuknya nanti. Oke, kalau begitu, aku pergi dulu. Auranya murni. Ini internal tapi tidak eksternal. Cium saja baunya. Mencium baunya sudah membuatku gemetar. Jika aku memakannya, Ya ampun. Saya berlatih, aliran energi terhambat, sulit meningkat lagi. tapi satu pil ini membuat saya naik 2 tingkat dan hampir mencapai batas sempurna. Lihat dirimu itu, cuma pil biasa kan? Sampai bisa terbang ke langit. Biar aku coba makan. Hangat sekali, seperti sedang mandi di lautan bunga. Efek pil ini setara dengan latihan 80 tahun, bahkan masalah sering buang air kecil juga sembuh. Akhirnya kita berhasil menembusnya. Linfeng. Pil ini. Ini ada masalah nggak? Kenapa begini sih? Gak apa-apa. Mereka tertekan terlalu lama, dan hari ini tiba-tiba meledak. Hanya saja, pil Yuan yang ini. Cuma tinggal 1. Hei Siwen. Sekarang nggak perlu sungkan sama kamu lagi. Siwen, apa kamu mau berkelahi? Dulu dalam perang di Magic Gate, kalau bukan aku menyelamatkanmu, apakah kamu masih bisa hidup, Wang He? Dalam pertempuran di tanah terlarang besar, terluka. Aku mempertaruhkan nyawa menahan 3 sage. Bisakah kamu melarikan diri, Guru? 2 leluhur ini, apakah biasanya juga seperti ini? Kedua leluhur itu satu perguruan, mereka Hanya berdebat kecil. Tapi dalam situasi ini pertama kali. Pil ini milikku. Jangan harap. Lin Feng, Berikan pil itu padaku. jangan dengarkan dia, berikan pada 2 kakek buyut. Bencana besar akan menimpa Qin Yun Song. Kakek buyut Qin Yun Song. Hanya demi 1 pil. bertengkar habis-habisan. Masuk akal tidak? Kalau kalian suka. Nanti aku Yang asli. Selama bisa bergantung padanya. Bukan hanya 1 pil, bahkan 100 juga bisa segera didapat. Kenapa rebutan sekarang? Kurangnya perspektif, hampir saja kehilangan kesempatan baik. Lin Feng, yang kau ajarkan tadi memang benar, kami memang terlalu serakah. Kelak kita tidaknya. Harus tingkatkan kemampuan kita. Yang terpenting adalah mengembangkan watak dan menghilangkan keserakahan, kemarahan, kebodohan sesegera mungkin. benar sekali. Bagus jika memiliki pil selama waktu ini. Kekuatan kita pasti bisa naik tingkat lagi. Apakah sini ada tempat? Dengan energi spiritual, Saya menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatan. ada satu tempat Yang cocok untukmu. di belakang gunung Ada gua Dewa Api Shenong. yang memancarkan energi spiritual penuh dengan larangan. Tidak mudah untuk masuk, Itugu YE. menghadapi musuh. Kami berdua menemani. Lin Feng untuk pergi ke sana. Itu bagus juga. Ini tempat apa? Gua Dewa Api Shenong ini dulunya adalah mata tahu. Ma Kaisar Linzanzao. Dewi Qingwu dan Huang Lulu menjadikan gunung ini dasar formasi. Membuat formasi besar penyerapan energi spiritual. Hari demi hari. Energi spiritualnya jadi begitu pekat namun mata Dao. Dijaga oleh 4 binatang mitologi kuno, selama ratusan tahun tak ada yang berani mendekat. Jika beruntung, mungkin saat mereka beristirahat, bisa menyerap sedikit. Kalau tidak beruntung, nyawa jadi taruhannya. Siapapun berani masuk gua Dewa Yandi. 10 minutes en pas en pain. Wah mereka datang. Sudah lama tidak mencicipi daging manusia. 2 orang tua itu jelek. Yang di tengah. Kulitnya putih dan lembut. Biarkan untukku. Daging orang Asam dan pahit. tidak enak. Kenapa semua untuk, semua diam. Potong bocah jadi 4 bagian. Selesai. Wah, King Long, Baihu, Zukue, dan Suanwu semua tergerak. Yang 1 saja. Kita susah menghadapinya. Apalagi 4. Coba saja deh. Baik. Langit bumi 5 elemen, 2 kutub. Anya Semu. Bosankah kamu berani membuat masalah di depanku? Jangan melawan. Dengan kemampuanmu seperti itu, gigi kami pun tak cukup. Berlutu. Perji. Nafas hulong, leluhur naga datang. Dazar Bringsek.
Tampaknya kamu masih mengenaliku. Karena sudah saling kenal. Jadi bisa bicara baik-baik. Tidak perlu muncul. Di sini menyerap energi. Tidak masalah, kan? Ini. Mata Dao adalah napas alam semesta. Kami menjaganya agar manusia tidak mencuri. Lihatlah seksama. Apakah dia manusia biasa? Ternyata. Maafkan saya, tidak tahu siapa kamu. Nyaris saja. Lin Feng, Aku benar-benar semakin. tidak bisa memahami kamu. Tidak bagus. Barikade gunung telah hancur, ada 2 orang masuk. Tidak waktu, gunakan Hong Meng Tuntian. Paksa untuk menelan. Tingkatkan kekuatan, 2 sesepuh bantu aku. Aku ingin menyerap energi spiritual. Ini adalah Hong Meng Tuntian, terlalu mendominasi. Energi spiritual sebesar itu masuk ke tubuhmu. Akan sulit diterima. Waktunya sempit, tak ada pilihan. Semoga pil pelindung jiwa ini bisa membantuku melewati bencana ini. Pemimpin Guyu, formasi pelindung gunung terbuka celah. Pertarungan ini tak bisa terlibat. Perintahku semua murid ke gunung belakang berlindung. Lalu kau? Aku akan menutup celah pertahanan gunung. Bisa bertahan sebentar pun sudah cukup. Feng Ling siap bersamamu menjaga King Yunzong. Jika aku gugur, kamulah pemimpin King Yunzong. Bertahanlah hidup. Ini perintah. Baiklah. Ya, Langit ada dewa, bumi ada yang rendah. Dewa langit turun. Manusia biasa mundur. Ini kamu, rohmu dilahirkan kembali di sini. Bagus juga. Tak perlu lagi mencarimu satu persatu. Ada kekuatan langit bumi di tubuhnya, tersembunyi kentara. Hanya mata emasnya melepaskan niat membunuh kuat. Perbedaan saya dan dia besar, dunia langit Changhuang. kaisar perempuan Yaoji datang sendiri. Kalian manusia biasa, belum. Kamu manusia langit dari dunia langit Changhuang. Langit adalah akar dan penguasa segala. Da buruk dunia langit Kengwang kuasai 36 langit. Apa itu tingkat kekaisaran? Itu adalah tingkat tertinggi yang melampaui dunia ini. Kalian Bixubawa. tidak ada kemungkinan melawan. Hanya seperti semut. Meskipun mencapai pencerahan, tetap saja hanya makhluk kecil. Serahkan Lin Feng dengan bijak. Aku masih bisa menjamin ketenangan King Yunzong, jika tidak. Siap-siap tempat ini jadi sungai darah. Ternyata tujuan kalian adalah Lin Feng. Ternyata tujuan kalian adalah Lin Feng. Situasinya tidak baik, kapan Bisa bangun. Lin Feng adalah muridku. Ingin membawanya. Kecuali aku mati. Sungguh mengharukan. Cepat bersihkan sampah ini. Baik. Apa yang dia lakukan? Yin gelap, berkumpul besar, air keruh, merebut suara. Alat ini menggabungkan yin dan yang. Kekuatan mengguncang jiwa semua. Latihanmu tidak tinggi. Tapi tekadmu memang bagus. Apa itu yang membuatmu bertahan? Semakin kamu melawan, semakin besar deritamu. Diam. Dengan diam mengontrol segala, Tenang, hati jadi jernih. tubuh jadi sejuk. Senang, marah, sedih, kaget. Bingung. Tenang, semua lahir dari hati. Satukan jiwa dengan pedang hidup. Gunakan kekuatan pedang untuk melawan suara suci. Minerk. Semper. Temperat. Ratu, Dengan tubuh manusia melawan dewa. Kelihatannya kalian di King Yunzong juga tidak semuanya baik. Tapi semut kecil. Bagi saya, tidak ada bedanya. guru kami mengajarkan, King Yunzong adalah rumah saya. Meski tubuh Telajari abu tetap tidak bolmunder. Bahkan jika berinkarnasi, kau dengan sikap ini, masih saja menyebalkan seperti ini. Bukan, ini garis sebab akibat aturan manipulasi waktu. Cantik sekali. Tapi memilih jalan buntu. Kamu mati seperti ini? Sayang sekali.
Guru. Aku terlambat. Bawa guru berobat. Serahkan padaku. Lin Feng hadapi ratu. Yao Ji, dia yakin bisa? Saat ini kita hanya bisa memilih untuk percaya pada pedangnya dan dirinya. Angin berdesir, Ternyata kamu. Kenapa? melihatku. Kau kaget? Tak menyangka jiwa kecil tersisamu masuk tubuh baru. Dapat kehidupan baru. Tapi meski begitu, so what? Dalam waktu singkat kau tak bisa kembali seperti puncak kekuatanmu. Bagaimana kau melawanku? Buruk, Lin Feng terjebak. Terikat oleh garis takdir. Aku kira kau sudah jadi sangat hebat. Biar aku urus orang-orang ini. Baru nanti aku datang bermain denganmu. Biar aku urus orang-orang ini. Baru nanti aku datang bermain denganmu. Lin Feng memberi berkah hari ini, meskipun mengorbankan nyawa. Untuk melindunginya sepenuhnya. Betul, tahan dia, bawa Lin Feng pergi. Tidak, aku bisa meninggalkannya. Oran ini simpan di sini. Selama gunung hijau, tidak takut kekurangan kayu bakar. Cepat pergi. Semut sebanyak tidak lebih dari sekedar kumpulan semut. Hari ini, tidak satu pun bisa pergi. Membuat kalian pergi satu persatu bertemu di bawah tanah. Keluar, temanku. Sejenak, kekuatan purba bertabrakan dengan sebab akibat. Aku berlatih bertahun-tahun, belum pernah melihat kejadian seperti ini. Ji, apakah kamu ingat aku? Zhuang Purba. Kamu ternyata bereinkarnasi ke dalam dirinya. Ini adalah pedang kehancuran Kaisar Abadi. Gaya pedang yang mengerikan. Seluruh benua Shen Huang bergetar. Sebenarnya dia sudah mencapai tingkat apa? Dalam waktu singkat bisa melawan surga dan manusia. Saya juga tidak bisa memahami. Ada apa ini? Kenapa merasa ancaman belum pernah dirasakan? Katakan padaku, jika bertarung dengannya akan kalah. Apa ini hanya perasaanku? Jadi, kenapa kamu berlatih menjadi abadi? Berusaha keras menjadi abadi. Bukankah tujuannya untuk bebas dari semua belenggu dan mengikuti hati sendiri? Menjadi abadi seharusnya tidak mencari konflik dunia, jalan ada di dalam diri, jauhi hati yang penuh kebohongan. Jauhi hati yang jahat. Jauhi sikap sebagai budak kehidupan. Atiyang Penuk et Zombongan. Apa yang kamu sebut mengikuti hati, itu adalah iblis. Akhirnya gagal menaklukkan. Pada akhirnya hanya mendapatkan kebebasan yang semu, menipu diri sendiri. Aku tidak peduli omonganmu. Lihat dirimu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuat menderita segala siksa. Hingga kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mati. Langit dan bumi penuh kebenaran, menggetarkan iblis dan dewa. Menggetarkan seluruh alam semesta. Minurk. Tak heran kalau dulu. Kamu adalah kaisar, kalahkan tiruanku. Ayo. Aku menunggu di surgawi. Saatnya selesaikan ini. Jika ingin pergi ke dunia surgawi. Aku mau pergi bersamamu, Lin Feng. Bila tidak keberatan, kami akan mengikuti kamu seumur hidup. Baiklah, mari kita hancurkan langit ini.